اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pada kesempatan ini kita akan ngaji, kita akan belajar cara membaca Al-Quran bagi pemula atau belajar dari nol, yakni surat Al-Fatihah ayat ke-7 atau ayat yang terakhir. Pembelajaran ini dikhususkan bagi siapapun, baik anak-anak, para remaja, orang tua, bapak-bapak maupun ibu-ibu, serta kakek-kakek ataupun nenek bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Insya Allah kalau kita sungguh-sungguh cepat bisa menguasai cara membaca Al-Quran secara tartil, yakni membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah atau kaidah-kaidah ilmu tajwid, serta makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah atau huruf-huruf Al-Quran. Dan secara garis besar, ngaji ini didesain, diperuntukkan kepada siapapun yang mau atau punya keinginan yang kuat untuk selalu meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur'annya, sehingga bacaannya menjadi tartil tersebut. Baiklah, sesuai dengan pokok bahasan atau tema kita pada pertemuan ini adalah mengaji atau belajar membaca Al-Quran bagi pemula dari nol, yaitu surat Al-Fatihah ayat ke-7 atau ayat yang terakhir. Adapun lafal ayat 7 surat Al-Fatihah adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya ulangi. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau kita bahas, kalau kita kaji huruf demi huruf, kata demi kata, ayat 7 surat Al-Fatihah ini adalah sebagai berikut. Shiratal ladzina, Shad itu sebagaimana saya jelaskan dalam video sebelumnya. Shad itu adalah cara mengeluarkan hurufnya. Tempat keluar hurufnya adalah pertama ini mari mecoco. Kemudian dalam waktu yang bersamaan udara ini keluar dari dalam mulut, kemudian disertai suara. Nah, gampangannya itu seperti orang bersiul. Siratal, siratal, siratal mecoco. Siratal, siratal. Jadi tidak cukup dibaca siratal. Kalau siratal itu namanya sa, padahal ini kan huruf shad. Dan tidak cukup atau tidak boleh dibaca syiratal, syiratal, syiratal. Salah, karena itu huruf sya. Atau dibaca firatal, huruf firatal, digigit lidahnya ini. Firatal, tidak, karena itu huruf sa. Padahal ini huruf shad. Shad itu gini, mecoco dalam waktu yang bersamaan, udara keluar, kemudian disertai dengan suara. Jadi gampangannya itu seperti orang bersiul. Siratal. Ro-nya ada alif didahului fathah, maka dibaca dua ketuk. Siratal, siratal. Gampang. To itu to tebal, to, bukan ta, to, gampang.
Kemudian siratal ladzina, lafal al-ladzina itu ada tasdid. Sebagaimana kita ketahui, setiap huruf tasdid maka dibaca ditekan. Jadi siratal ladzina, siratal ladzina. Tidak cukup dibaca siratal ladzina, salah. Siratal ladzina, salah. Yang benar adalah siratal ladzina. Lafal ladzina adalah za, bukan dal ya. Jadi tidak boleh dibaca siratal ladina. Ladina salah. Ladina itu adalah dal. Padahal ini zal. Jadi ini di lidah ini agak ke sini. Za. Siratal ladina. Bukan lazina, bukan salah. Lazina, kalau lazina itu za. Salah, ini pada za, maka dibaca siratal ladzina. Di situ ada ya sukun didahului kasroh, maka dibaca dua ketuk. Siratal ladzina, ladzina, ladzina. Kemudian kata berikutnya adalah an'amta. An'amta itu agak sulit kalau belum terbiasa, tetapi kalau sudah terbiasa, insya Allah mudah dan alami saja, mengalir. Pertama itu huruf hamzah. Hamzah itu sini a. Kemudian non sukun berarti an. Nah, bukan an salah. Sampai yang benar adalah an. Hamzah itu. Kemudian ain, jadi an-am. Jadi an'amta. Jadi karena itu hamzah dan ain harus dibedakan. Tidak boleh dibaca hamzah semua. Contohnya ini, contoh salah. Siratal ladzina an'amta. An'amta itu hamzah semua. Atau dibaca ain semua, ini juga salah. Siratal ladzina an'amta, salah. Am'amta, salah. Yang benar adalah an'amta. An'amta. Bahkan kalau kita tidak hati-hati, itu orang membaca surat Al-Fatihah ayat ini pada lafal ini itu dibaca begini. Siratal ladzina am'amta. Jadi am'amta. Jadi am'amta, salah, itu salah besar itu. Yang benar adalah siratal ladzina an'amta. Ada mim sukun, itu mimnya dibaca jelas. Tidak boleh ada buntutnya, tidak boleh ada ekornya, tidak boleh ada dengungnya. Ini contoh yang salah. An'amta alaihim. Jadi contoh salah ini, contoh salah. Siratal ladzina an'amta alaihim, salah. Ini contoh salah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Salahnya karena mimnya ada dengungnya, ada buntutnya, ada ekornya. Salah. Yang benar jelas. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim. Ta biasa, alaihim, alaihim, alaihim itu satu ketok, alaihim satu ketok. Alaihim gampang. Nah, mim yang disukun, mim yang disukun itu cara membacanya juga sama, yakni jelas, tidak boleh ada dengungnya, tidak boleh ada ekornya, tidak boleh ada buntutnya. Contoh salah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, salah. Yang benar alaihim. Nah, yang benar adalah bacanya siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, terus ghairil, gha itu dilalaan dur, lalaan pangkal yang atas. Ghairil maghdu sama ghairil magh sama. Tidak boleh dibaca ghairil
Nggoiril salah karena bukan ng. Nggoiril salah. Yang benar adalah ghairil maghdu. Di situ ada alif dan lam atau al, itu cara membacanya seperti pelajaran sebelumnya, yakni dibaca tidak boleh mantul atau bendal. Tidak boleh. Contoh salah ini. Contoh salah. Ghairil maghdu salah. Ghairil maghdu salah. Yang benar bersih atau resik. Yang benar adalah ghairil maghdu. Maghdu itu juga tidak boleh dipantulkan karena itu bukan huruf qalqalah, bukan huruf yang bendal. Ya. Tapi huruf yang bukan qalqalah itu, bukan itu ghin atau gha, mag itu bukan huruf qalqalah. Jadi tidak boleh dibaca begini, ini salah. Ghairil maghdubi alaihim salah. Ghairil maghdu salah. Yang benar ghairil maghdu. Maghdu. Kemudian lafal du, huruf du itu dot. Ini ujung lidah, maaf, ujung lidah ditempel di sini bagian dalam atau di sini. Kemudian tidak ada angin yang keluar dari dalam mulut. Itu cara melafalkan huruf do atau du. Jadi yang benar adalah ghairil, misalkan saya tak tempelkan di sini ya. Ghairil maghdu bi alaihim. Ini bacaan yang salah karena ada udara yang berobos, itu salah. Jadi bacaan do, du, di, du itu tidak boleh ada yang berobos udaranya. Ini contoh yang salah. Karena salahnya ada udara yang berobos atau angin yang keluar. Ini contoh salah. Ghairil maghdu, maghdu salah. Maghdu, zu ada udaranya. Yang benar bersih tempelkan sini atau sini. Ini contoh tak tempelkan sini. Ghairil maghdu atau ditempelkan sini. Ghairil maghdu bi alaihim. Alaihim itu sama dengan bacaan sebelumnya, sama. Alaihim jelas satu ketok. Kemudian waladdallin. Wala itu bukan wala. Bukan wawu tapi wawu. Jadi wala bukan wala. Wala di situ ada tasdid di huruf dot. Maka cara membacanya harus ditekan dan langsung masuk hurufnya. Jadi bacaan yang benar waladdo. Tidak boleh atau tidak cukup dibaca waladdallin. Salah atau kurang benar. Ya, dibaca waladdallin. Salah. Yang benar waladdallin. Ingat itu sama huruf dot. Maka cara melafalkannya tidak boleh ada udara yang keluar atau udara yang berobos. Nah, kemudian ujung lidah, maaf, ini ujung lidah tempelkan dalam sini atau sini. Waladdallin. Amin. Di situ ada fathah tidur yang panjang. Do itu panjangnya adalah 5 sampai 6 ketuk. Jadi 5 sampai 6 ketuk atau 2,5 alif sampai 3 alif. Gampangannya supaya aman maka dibaca 6 ketuk. Maka cara membacanya adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, saya ulangi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saya ulangi sekali lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di situ lamnya juga ditasdid, maka cara membacanya harus ditekan waladdallin.
Jadi tidak cukup dibaca begini, waladdallin. Salah, karena huruf lamnya belum ditasdid. Yang benar adalah ditasdid. Maka cara membacanya waladdallin, ditekan waladdallin, dolin. Jadi 6 ketuk ditekan. Waladdallin. Lin itu ya mati didahului kasroh, maka cara membacanya adalah 2 ketuk. Lin, waladdallin. Kemudian nun yang diwakofkan atau nun berhenti atau nun sukun, nun yang diwakofkan atau diberhentikan, maka cara membacanya jelas, tidak boleh ada buntutnya, tidak boleh ada ekornya, atau tidak boleh ada dengungnya. Contoh yang benar adalah waladdallin. Resik, bersih. Waladdallin. Kemudian contoh yang salah, ini contoh yang salah, waladdallin. Ada dengungnya, itu salah. Ada dengungnya, ada buntutnya. Yang benar bersih, waladdallin. Nah, gitu. Dan cara melafalkan nun wakof atau nun berhenti, maka jangan kesusu, atau istilah Jawa jangan kesusu, atau jangan tergesa-gesa bibirnya itu gatok, bibir atas dengan bibir bawah itu nempel, atau cara Jawa itu mingkem. Itu salah, ini contoh yang salah. Waladdallin. Waladdallin. Nah, apa? Karena nun di situ kita lafalkan tadi itu salah, itu tadi adalah salahnya nunnya itu berbau mim atau nun bercampur mim atau mim bercampur nun. Setidak-tidaknya nun matinya itu nun wakofnya berbau mim, sehingga salah. Mestinya itu nun bersih, resik. Jadi waladdallin. Amin. Nah, itu waladdallin. Baru boleh mingkem. Setelah suaranya habis, baru boleh mingkem. Nah, boleh ini bibirnya ditempelkan, disatukan, itu bibir bawah dan bawah, atas dan bawah. Itu saya ulangi dari depan, ayat 7 surat Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya ulangi sekali lagi. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, kalau kita review bacaan ini dari atas, dari ayat 1 sampai 7, maka lafalnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Karena pokok bahasan kita ini adalah surat ayat ke-7 surat Al-Fatihah, maka lafalnya adalah Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Demikian pembelajaran atau ngaji cara membaca Al-Quran bagi pemula atau dari nol surat Al-Fatihah ayat 7. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, tambahan ilmu yang barokah dunia hingga akhirat. Saya selalu berdoa mudah-mudahan siapapun yang mengikuti pembelajaran ngaji via video ini mendapat kemudahan, diberikan kelancaran, kemudahan oleh Allah, dapat mampu membaca Al-Quran secara tartil, yakni membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid dan makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf-huruf Al-Quran atau huruf-huruf hijaiyah. Sebelum diakhiri, saya mohon dukungan agar channel ini tetap eksis di laman YouTube, maka silakan diklik subscribe sebelah bawah video ini, kemudian diklik like atau tanda jempol, kemudian diklik juga loncengnya, tanda lonceng, itu semua agar Anda panjenengan semua akan mendapat prioritas kiriman video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih, kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.